bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menginginkan kepala desa diberikan keleluasaan dalam mengelola desa dan aparaturnya. Pasalnya, kepala desa adalah orang yang benar-benar tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Sekarang, peran penting kepala desa harus didukung. Kepala desa harus diberikan kekuasaan untuk mengelola desanya sesuai dengan kebutuhan di desanya, termasuk mengelola aparatur desanya. Anies menginginkan kepala desa sejahtera, lantaran menginginkan 4 target yang hendak dicapainya jika kelak dipercaya menjadi presiden, yakni pertama, desa harus menjadi pusat kegiatan perawatan dan pengembangan kebudayaan. Kedua, desa harus menjadi tempat lingkungan hidup yang sehat, sumber untuk mempertahankan alam Indonesia yang baik. Ketiga, desa harus bisa menjadi lumbung pangan nasional, bahkan ditargetkan setara regional. Keempat, desa harus menjadi tempat memunculkan kearifan-kearifan lokal. Desa bukan hanya ditempatkan untuk kegiatan ekonomi saja, tetapi lebih luas dari itu. Oleh sebab itu, Anies mengatakan pemerintah pusat nantinya tidak bisa lagi membuat kebijakan di desa yang sama di seluruh desa di Indonesia, karena setiap desa tantangannya berbeda, potensinya berbeda. Siapa yang tahu kepala desa? Menjadi kepala desa itu luar biasa beratnya. Ia melihat kepala desa itu adalah kunci untuk memajukan desa. Dari kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia, maka Indonesia akan berubah maju. Bukan hanya itu saja, Anies Baswedan menyebut pemerintah daerah kerap menerima arahan yang tidak jelas dari pemerintah pusat terkait berbagai program nasional. Hal ini ia rasakan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seringkali pemimpin lokal, gubernur, wali kota, bupati mengalami ketidakjelasan arah pembangunan dari nasional. Kepentingan nasional kerap diturunkan ke level daerah, kemudian menjadi kepentingan daerah. Akan tetapi, tidak ada pedoman yang jelas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program tersebut. Ada anak yang mau masuk sekolah belum ada uang, dia datang ke kepala desa. Ada urusan apapun datang ke kepala desa. Dan kepala desa ini, kalau dia memimpin, ya kelihatan betul dekat, Bang. Nggak bisa pakai citra lagi, memang citranya faktanya gitu. Wong rakyatnya berada di situ. Saya melihat peran kepala desa itu kunci untuk memajukan desa. Lalu berikan kewenangan yang cukup. Dana desa yang diberikan kepada desa ini, mereka menunjukkan kebutuhan peningkatan. Kita harus tingkatkan dana desa itu. Dan keleluasaan pengeluarannya. Selama ini seringkali pengeluarannya sudah diatur semua dari Jakarta, sehingga yang disebut sebagai pengeluaran wajib untuk sebuah desa itu diatur semua oleh kita. Lalu mereka tinggal menjalankan aja. Dan kalau mereka meleset, ada satu hal yang selalu mengkhawatirkan bagi mereka: kriminalisasi. Salah sedikit, kriminalisasi. Nggak nurut sedikit, kriminalisasi. Ini udah harus dilindungi, Bang, mereka dari situ. Jadi saya melihat, Bang, pembangunan di desa ini adalah pembangunan yang menghormati otonomi desa, berikan keleluasan kepada kepala desa, lalu ada mekanisme pengawasan yang benar, mekanisme pengawasan yang baik. Nah, itu satu ya, tentang kepala desanya. Yang kedua, apa yang dihasilkan desanya? Kepala desa ini bisa ikut, harus diberikan kewenangan di dalam mengatur mengenai kebutuhan, misalnya desa produksi pangan, maka soal pupuk, kemudian terkait dengan hasil pertanian, hasil perkebunan, kepala desa dan perangkatnya itu perlu diberikan keleluasaan untuk bisa ikut membantu itu semua. Hari ini kepala desa tidak bisa melakukan itu semua, dan ini harus diberikan. Jadi saya melihat bila kepala desa bisa mengelola sumber daya dengan baik, itu akan membuat desa berubah. Lalu khusus terkait dengan desa ini, itu bagaimana badan usaha milik desa, BUMDes atau KUD, itu dihidupkan dalam arti yang sesungguhnya, supaya produk para petani, peternak, atau yang bekerja di perkebunan, hasilnya bisa diambil oleh BUMDes atau diambil oleh KUD, lalu oleh mereka diambil ke perkotaan. Ini harus tumbuh, Bang. Tapi kalau ini tidak ada, maka hidup di situ berbagai macam tengkulak. Mereka lah yang akan datang ke petani, mereka datang ke peternak, mereka datang ke yang berkebun, mereka yang mengambil produknya. Kenapa? Karena badan usaha milik desa atau KUD tidak menjadi tempat yang menyerap dan tempat yang menyalurkan. Jadi itu. Lalu yang tidak kalah penting nih, Bang, desa adalah kota.
bagaimanapun juga kota adalah penggerak perekonomian. Kota-kota di Indonesia bisa menjadi mesin yang menggerakkan perekonomian ke desa-desa, Bang. Hari ini ketersambungan antara kota dan desa ini belum terjadi dengan baik. Kami pernah melakukannya, Bang, di Jakarta. Sebagai contoh nih, Bang. Kami di Jakarta ini kan 99% pangan dari luar Jakarta, bukan? Iyalah. Kita nggak ada sawah di sini. Iya. Apapun lah yang kita ada di meja itu semuanya dari desa. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah kota Jakarta? Kita langsung membangun kerjasama dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani, membuat kontrak dengan mereka, memberi produk mereka selama 5 tahun misalnya. Itu kita akan lakukan. Bahkan, ketidakjelasan terkait pedoman dari level nasional juga dialami program-program yang berkaitan dengan investasi. Anies menyebut pemerintah pusat juga tidak memberikan indikator penilaian atau KPI atas program yang diberikan ke daerah. Dalam isu sosial juga sama, seperti program antisipasi kematian ibu melahirkan atau stunting atau tingkat pendaftaran sekolah dasar menengah. Pemerintah daerah tidak punya arah jelas dari pemerintah nasional tentang apa yang harus dilakukan untuk pemimpin-pemimpinnya. Menurutnya, permasalahan tersebut harus diselesaikan. Pemerintah pusat disebut perlu diisi oleh orang-orang yang mampu menafsirkan program atau kebijakan di level nasional ke level lokal dengan baik, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, dirinya beruntung pernah menjabat posisi strategis di level nasional, yakni sebagai Menteri Pendidikan, dan posisi strategis di level lokal, yakni sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menjadi gubernur, ia paham apa prioritas di tingkat nasional dan paham implementasinya di tingkat lokal. Anies juga memfokuskan perhatian pada situasi pendidikan di tanah air. Ia berpendapat masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia. Sementara terkait kesehatan mental di kalangan anak muda, Anies bertekad membantu anak muda dalam hal kesehatan mental. Anies ingin anak-anak muda Indonesia tidak terlalu banyak pikiran. Hal itu untuk membantu kesehatan mental anak muda bukan saat sudah menjadi masalah. Mendukung mental anak muda bukan cuma mendukung ketika sudah menjadi masalah, tapi yang penting juga meringankan beban sejak awal. Masih dalam keterangan foto di akun Instagramnya, Anies bahkan membeberkan sejumlah program yang dianggap bisa meringankan beban mental anak muda, seperti misalnya dengan menyediakan rumah terjangkau sampai transportasi publik yang nyaman. Bukan hanya itu, capres yang diusung Partai Nasdem tersebut juga memiliki cita-cita agar semua anak muda yang orang tuanya sakit bisa mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari pemerintah. Jaminan kesehatan berpendapat sediakan ruang publik buat healing dan interaksi, bahkan bantu pengobatan orang tuanya yang kesulitan. Dirinya yakin dengan cara-cara di atas, pikiran dan mental anak muda bisa lebih stabil. Intinya, jaga iklim dan suasana yang mendukung kesehatan mental bikin lebih tenang. Anies mengajak anak-anak muda untuk berdiskusi soal apa saja yang bisa dibantu pemerintah terkait kesehatan mental anak muda. Anies juga mengatakan, jika Indonesia ingin maju, maka pendidikan di tanah air harus maju. Awalnya, Anies menyinggung soal posisi guru yang harus didorong lebih jauh dalam dunia pendidikan. Kemudian, ia menyebut soal kemajuan Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Artinya gurunya harus maju dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang maksudnya pendapatannya harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak bisa tenang juga hidupnya. Lebih lanjut, Anies menekankan perlunya penghormatan kepada guru sebagai salah satu upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Ia memberikan contoh, ia pernah membuat program kerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia. Program itu membuat check-in khusus untuk guru, sehingga guru tidak perlu mengantri saat akan check-in untuk penerbangan. Selain itu, saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada program bebas bayar pajak bumi dan bangunan untuk guru. Kehadiran guru sudah memberikan kontribusi. Kontribusi bukan dalam bentuk bayar pajak, kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. Penghormatan kepada guru itu dikembalikan menjadi kebiasaan masyarakat, yang nanti guru juga sebaliknya memiliki tanggung jawab.